Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Pertama-tama kita ucapkan lagi dan lagi puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pada siang hari ini setelah kemarin libur untuk kelas ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di buku Arabia Baina Yadayk pastinya. Dan kita alhamdulillah telah menyelesaikan bab yang pertama. Dan untuk siang hari ini kita akan masuk ke bab yang kedua, al-wahdatus tsaniyah atau bagian yang kedua, ya kan? Al-wahdah kita temui lagi kata al-wahdah itu artinya bab atau bagian. Lalu as-tsaniyah artinya yang kedua. Dua. Lalu al-usrah ini adalah suara anak jelas ya? Jelas, Sat. Iya, keren, banget. Al-usrah ini adalah judul dari babnya, yang artinya keluarga. Ya, jadi kita akan menemui percakapan-percakapan yang akan kita bahas berkaitan tentang keluarga. Mungkin kalau buka PDF-nya atau buka bukunya, di sini ada gambar. Nah, ini berkaitan tentang keluarga. Lalu tanpa panjang lebar, kita akan langsung saja masuk ke keyword yang pertama, yang mana itu adalah materi kita pada siang hari ini. Al-Arif, pemaparan. Al-Hiwarul Awal, percakapan yang pertama. Unzur wastami wa'id, lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Memang perlu artikan, karena kata itu anak anggap sudah masyhur atau mafhum di antum. Jadi kita langsung saja masuk ke keywordnya. Anak akan bacakan, antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hada? Hada walidi Adnan. وهو مهندس ومن هذه هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة ومن هذا هذا أخي عيسى وهو طالب ومن هذه هذه أختي عبلة وهي معلمة وهذا جدي وهذه جدتي. Masya Allah. Anda akan bacakan seperti biasa untuk kedua kalinya sambil Anda jelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi suratu usrati. Hadihi suratu usrati, ya, kita sudah dapati hadihi itu artinya apa? Kita ini tapi untuk perempuan, ya. Ini untuk perempuan. Lalu surah, apa arti surah? Gambar. Gambar, iya. Suratu usrati. Nah, gambar keluarga. Nah, kan judul kita kan usroh ya. Nah, di sini sama artinya keluarga tapi ditambahi dengan ya ya mutakallim namanya. Nah, kayak kemarin ismun menjadi ismi, ya kan? Ismun nama, ismi namaku. Usrotun keluarga, usroti keluarga. Jangan lupa ditambahi kata ganti saya atau aku. Lalu Masya Allah. Ya, kita perlu artikan. Itu anak anggap masyhur. Lalu man hada, ya. Nanti dulu. Masya Allah di sini maksudnya dia takjub ya melihat gambar keluarganya gitu. Suatu bentuk ya kayak kaget atau takjub. Lalu dia mengatakan Masya Allah. Man hada, man hada artinya Siapa ini? siapa? Iya. Mannya sendiri artinya siapa? Ya, siapa? Lalu hada nggak apa-apa kita tulis lagi ini untuk laki-laki, jangan lupa.
Ada walidi Adnan ya. Ada sama seperti atas. Kan. Walidi itu ayah ayahku. Jangan lupa ada akunya ya. Di situ ada ya kertas apa? Ya sukun ya kan atau ya mutakallim. Nanti kita akan uraikan penjelasannya. Tapi kita lanjut dulu. Adnan ini nama orang. Jadi ini ayahku namanya Adnan. Wa huwa muhandisun. Dan dia seorang apa yang muhandisun? Insinyur ya, insinyur. Dan sini gua kita sudah dapati kemarin dia ya kan untuk laki-laki. Untuk perempuannya apa? Perempuannya iya ya. Nanti ada di bawahnya. Oh, Waman hadhihi ya. Nah, lihat sini. Waman hadhihi. Kita lihat di situ hadhihi berarti eh, kita mengambil faedah atau kita langsung paham bahwasannya yang ditunjuk itu perempuan ya kan. Waman hadhihi dan ini siapa gitu. Kayak nanti dijawabnya hadhihi walidati. Nah, ini ibuku ya kan, ibu perempuan kan, ibu ibuku. Hadhihi walidati. Sa'idah, Saidah namanya. Ini ibuku namanya Saidah. Wahiyya tabibah. Nah, kan tadi dia laki-laki itu huwa, sedangkan dia perempuan itu memakai dia. iya. Tabibah artinya Dokter. dokter. Jangan lupa di situ ya. Ada yang namanya ta marbutoh ya. Sama di sini juga. Di sini juga tak marbutoh ya kan. Kan tadi ya walid menjadi walidatun. Jadi ayah menjadi ibu. Ini tak marbutoh juga dia berarti jangan lupa kita kasih keterangan dokter perempuan. Ya. Kalau dokter laki-laki apa? Tobit. Tabibun. Iya, tabib. Betul. Waman hada. Nah, dan siapa ini? Dia pakai hada. Oh, berarti kita ambil faidah atau langsung paham. Berarti dia nunjuknya laki-laki. Nah, itu kan dijawab hada akhi. Ini akhi, saudara, saudara laki-laki. Ya kan? Apa? Cukup LK saja. Itu adalah saudara laki-laki. Tadi malam iya lah. Semalam kita tuh. Saudara laki-laki. Ya. Isa itu namanya. Wahuwa talibun. Dan dia, talib artinya apa? Pelajaran. Pelajar ya. Pelajar. Atau mahasiswa ya kan. Yang penting dia menunjukkan laki-laki. Kalau tolibah berarti mahasiswi Dokter perempuan. atau iya atau ya pelajar perempuan. Waman hadihi dan siapa ini? Ya kan? Waman hadihi itu kata-katanya berulang, hanya penggunaannya yang berbeda ya kan, makanya tidak artikan. Dan siapa ini? Cuman tadi anak kasih penjelasan, kalau udah tahu hadihi, oh berarti yang ditunjuk perempuan. Hadihi ukhti. Nah, hadihi ukhti itu Saudara laki-laki. Terus saudara saudara, perempuan. saudara atau kita bilang saudari, ya kan? Dia perempuan ya. Nah, makanya hadihi Ablah itu nama saudarinya. Ya, ini nama orang Ablah. Wahia mu'allimah dan dia seorang apa? Guru saya. Seorang iya Ngajar guru atau pengajar. Bisa kita artikan guru saja. Guru, jangan lupa kasih keterangan apa? perempuan. Perempuan. Karena ada apa namanya di situ? Saya tamar buto, Sir. Iya, ada takmar butuh kita cari. Wahada jadi artinya apa jadi? Wow. Jadi artinya kakek. Ya kan? Kalau perempuan apa? Kalau ya jadi kan jadun kan kakek ya kan.
Nah, kalau untuk perempuannya tambahi tamar butoh menjadi jaddatun, ya kan? Ya, Ini betul. jaddati, ya. Ini nenek, kan? Nenek. Makanya di situ eh, wahada jaddi wahadihi jaddati, ya kan? Penggunaannya benar. Pakai laki-laki, nenek, perempuan. Hada dan hadihi. Masya Allah. Ya, itu terakhir. Jadi kayak kagum lagi si Ammar ini. Dan di samping ini adalah foto-foto dari keluarganya, ya kan? Yang dimaksud suratu usroti ini gambar keluargaku yang di samping ini. Lalu penjelasan yang anak uraikan adalah di kita coba tarik ke atas lagi. Nah, usroti, ya kan? Sebenarnya ini udah anak ulang-ulang, cuman supaya lebih melekat lagi. Usroh, ya kan? Usroh itu artinya keluarga. Nah, lagi-lagi di situ ditambahi dengan ya, ya mutakallim namanya, yang memberikan faidah atau menunjukkan saya. Berarti usroti keluargaku atau keluarga saya. Ya. Nah, ini ya, usroti. Nah, kalau tamar butoh kalau di tengah jadi nggak kelihatan kan? Lalu apa lagi di situ kita lihat walid. Itu sebenarnya ada didapati di mana? Di mufrodat ya kan? Berarti nggak apa saya tulis walid seperti ini. Nah, walid itu artinya ayah. Kalau ada tamar butohnya berarti lawan katanya ya kan? Lawan jenisnya yaitu ibu. Walidi ayahku. Nah, ada ya mutakalim atau ya sukun di situ. Sama sini walidati ya kan? Itu tak marbutoh. Kalau tabibah di situ ada tak marbutoh lagi. Di akun kita sudah tulis kemarin, jadi ya insya Allah paham. Akun dan ya menjadi aku. Lalu ukhtun. Nah, untuk jadun. Jadun seperti ini aslinya. Jadun artinya kakek. Kalau perempuan gampang, tinggal ditambahi tak marbutoh, akhirnya menjadi lawan katanya, yaitu nenek. Hada jaddi wa hadihi jaddati. Jaddati. Oke. Itu penjelasan di hiwar yang pertama dari bab yang kedua. Sebelum kita baca bersama-sama, silakan jika ada yang ditanyakan. Baik, kita akan baca bersama-sama langsung. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Masya Allah. Man hada? Man hada? Hada walidi Adnan. Hada walidi Adnan. Wa huwa muhandisun. Wa huwa muhandisi. Muhandisun. Muhandisun. Hadhihi walidati Sa'idah. Hadhihi walidati Sa'idah. Wa hiya tabibah. Wa hiya tabibah. Wa man hada? Wa man hada? Hada akhi Isa. Hada akhi Isa. Wa huwa talibun. Wa huwa talibun. Wa man hadhihi? Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah. Hadhihi ukhti Ablah. Wa hiya muallimah. Wa hiya muallimah. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Masya Allah. Kita tarik dari atas karena pesertanya hanya Akhi Khairul. Silakan
bertukar riwayat dengan anak. Bahkan antum mulai duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hada? Hadza walidi Adnan wa huwa muhandisun. Wa man hadihi? Hadhihi hadhihi wildatin. Walidati. Hadhihi walidati. Saidah wa hiya tabibatun. Wahia tabibah. Wa hiya tabibah. Wa man hada? Hadza akhi Isa wa huwa talib. Wa huwa talibun. Iya. Wa man hadihi? Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimat Ya muallimah. wa hiya muallimah. Wa hadza jaddi wa wajihi jaddati. Masya Allah. Iya. Itu praktek luarnya seperti itu karena hanya ada satu peserta. Sebelum kita lanjut, silakan jika ada yang ditanyakan. Oke, Khairul, Diulang sekali lagi oleh Ustaz. boleh? Baca Saya dulu. catat. Enggak Mas, diulang bacaannya Ustaz. Baca sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Masya Allah. Man hadha? Man hadha? Hadha walidi Adnan wa huwa muhandisun. Hadha walidi Adnan wa huwa muhandisun. Wa man hadhihi? Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Wa man hadha? Wa man hadha? Hadha akhi Isa wa huwa talibun. Hadha akhi Isa wa huwa talibun. Wa man hadhihi? Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Seperti itu pembacaan dari riwayat yang pertama ini tentang keluarga. Nah, kita akan lanjut di al-mufradat. Biasa setelah percakapan ada bagian al-mufradat, di situ terkumpul kata-kata yang kiranya antum harus ketahui dari antum membaca riwayat yang sebelumnya. Al-mufradat artinya apa? Al-mufradat. Lupa Ustaz. Iya, kosa kata. Ya, Ustaz. kita sudah artikan tadi, tapi kita akan gunakan untuk berlatih berucap lagi. Silahkan ikuti apa yang anda ucapkan. Suratun, Suratun, usratun, usratun, jaddun, jaddun, jaddatun, jaddatun, walidun, walidun, walidatun, walidatun, talibun, talibun, muallimatun. muallimatun. Ya, itu adalah kata-kata yang antum harus ketahui atau harus ingat dan juga harus hafal setelahnya. Mungkin nanti akan antum temui lagi dari setelah membaca hiwar yang pertama ini. Nah, mungkin nanti ada yang tanyakan. Misalnya di bab yang pertama itu ada satu halaman dua hiwar yang di atas penggunaannya untuk laki-laki, di bawah untuk perempuan. Nah, untuk setelahnya itu tidak seperti itu. Jadi mungkin akan lebih panjang percakapannya seperti ini, ya kan? Yang penting di awal itu buku ingin kita apa ya? Karena masih awal-awal
ya cara membedakan yang namanya muzakkar dan muannas. Nah, setelah sudah tahu itu, masalahnya tidak dibahas lagi. Jadi antum yang udah selesai bab satunya harus bisa membedakan muzakkar dan muannas. Contohnya di sini ya kan, hadhihi dan hada ya kan. Nah, di sini kan digabung di satu halaman. Mungkin di bab yang pertama itu akan beda percakapannya antara dua laki-laki, baru antara dua perempuan dipisah. Nah, setelah selesai bab satu, berarti antum sudah benar-benar paham dan juga sudah di luar kepala. Setelahnya tidak akan seperti itu. Kita lanjut sebentar. Sini ada yang namanya apa? Tadrib, Latihan. latihan. Iya, jangan sampai antum lupakan ya. Arti dari tadrib ini kan kita temui berkali-kali. Sil bainal kalimah wa surah al-munasibah. Sambungkan antara kata dan gambar yang tepat. Nah, ini kita tidak akan panjang lebar sini karena hanya mencontohkan gambar, mencari garis seperti ini, ya kan? Antum tinggal tahu artinya, antum bisa coba mengerjakannya. Ya, sisanya silahkan isi sendiri. Kita akan membahas mufrodat idofiyah. Ini bab kedua dan juga ada bab yang ketiga ini. Kalau kita akan bahas di dua pertemuan setelahnya atau ke depan. Kita lewati saja dulu. Kita akan membahas mufrodat idofiyah. Apa mufrodat idofiyah? Ada di bab yang pertama. Mufrodat artinya apa? Kosakata. Iya, kosakata idofiyah tambahan. Ya kan, yang anak bilang. eh, Kalau mufrodat yang setelah hiwar itu kan diambil kata-katanya dari hiwar sebelumnya. Nah kan yang tambahan ini itu diberikan supaya menambah ya gudang kosakata kita tanpa ada hiwarnya. Nah di bab pertama itu eh, kosakata dari angka 1 sampai 5. Nah di bab kedua kita lihat lanjutkan saja kan ya dari 6 sampai 10. Nah kita akan baca bersama-sama di sini. Kita akan ikuti apa yang Anda ucapkan. Sittatun, Sittatun, sab'atun, sab'atun, samaniyatun, samaniyatun, tis'atun, tis'atun, asyara, ya, asyrah, asyratun. asyratun. Iya. Nah, itu adalah kosakata-kosakata yang diberikan di bagian kosakata tambahan ini. Dan masih pastinya seputar angka, ya kan? Sama kayak bab yang pertama, tapi dia melanjuti dari 6 sampai 10. Itu harus hafal ya. Sittatun, sabatun, sama niatun, tis'atun, lalu asyratun, itu 6, 7, 8, 9, 10. Siapa jika ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah, kalau jelas kita membahas di sini at-tarof nah ya atau sudah artikan kemarin yaitu susunan kata nah. Kita akan ambil yang berkaitan dengan luar yang baru kita bahas. Nah, sini ya. Tabadal soal ya latihan ketiga tabadal soal wal jawab ma'azamili kama fil misal. Ya, saling bertukarlah soal dan jawaban ya kan bersama temanmu sebagaimana pada contoh. Sebagaimana pada contoh. Nah, garis bawahi ini sebagaimana pada contoh berarti antum harus melihat selalu contohnya. Contohnya itu dijadikan rujukan. Ya. Kita lihat contohnya di sini ada kata walidun, lalu adnan, lalu muhandisun. Berarti ada 3 kata. Kita masukkan ke contohnya atau kalimatnya, ya kan? Man hada walidi adnan huwa muhandisun. Kalau nggak salah, anak pernah berikan tips kalau mengerjakan soal seperti ini, ya kan? Yang pertama-tama harus antum lakukan adalah menggaris bawahi. Berarti kita cari walid, oh dia diletakkan di sini, ya kan? Lalu Adnan diletakkan di sini, lalu Muhandisun diletakkan di sini.
Nah, udah Anda garis bawahi, nanti ketika Anda disuruh menjawab, Anda tahu mana yang harus Anda rubah, ya kan? Dari tiga kata ini, misalkan dimasukkan ke mana. Lalu perhatian juga dengan mana yang harus kita tambahi. Misalnya di sini, walidun, oh dia ditambahi dengan ya. Berarti kata-kata setelahnya yang kita temui nanti harus ditambahi dengan ya. Lalu kebetulan ini laki-laki semua, maka haza dan dua tidak akan berubah, ya kan? Karena laki-laki semua di sini. Nah, coba dijawab nomor pertama oleh Akhi Khairul. Ada kata Amun, Umar, dan Mudarrisun. Man hada? Hada ammun. Hada ammun Umar. Ya, Ustaz. Lanjut, dilanjut ya. Lalu, ada kata Hada ya, ammun. Hada ammun Umar. Huwa mudarrisun. Wa Mudarrisun. Iya, alhamdulillah Akhi Khairul pulsakannya sudah betul. Cuman yang Amun ya, lihat. Sini Amun ketika apa? Di sini walidun, ketika di soal menjadi walidi. Berarti Amun ketika di contohnya menjadi apa? Bukan Wali Amun tapi amin. Ammi. Iya, Ammi. Coba diulang. Man hada? Hada ammi Umar. Huwa mudarrisun. Iya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa ditambahi dengan ya di sini. Di soal latihan apa? Latihan bahasa Arab itu emang bagusnya seperti ini. Jadi bukan cuma tahu kosakatanya, ya kan? Lalu penggunaannya, tapi kita setelah sudah tahu soalnya juga penggunaannya di kalimat, ya kan? Nah, kita dilatih penalarannya dari situ kita bukan cuma bermodalkan tahu artinya, ya kan? Nah, kita harus tahu, oh diletakkan di sini, oh ditambahi gitu kan, oh berubah gitu kan, seperti itu. Coba lanjut, akhi khairul lagi, ya kan? Jadun Man salimun tabibun, man hada? Hada jaddi. ya. Salimun. Huwa tabibah. Huwa Dua tabibun, tabibun. iya tabibun. Bagus seperti itu. Nah, sudah mulai bisa akhi khairul. Coba yang nomor tiga biar lebih melekat lagi. Man hada? Hada akhi salihun. Hada akhi salih. Huwa talibun. Dua toli, Talib. Talib, Ustaz. iya dua to yang panjang ya, bukan lam yang. Tadi antum baca tolib gitu. Huwa Tolibun. talib. Talib apa talibun, Ustaz? Tolib atau tolibun itu kan ini ya, apakah dibaca akhir atau enggak? Kalau dibaca akhir atau enggak itu terserah antum sebenarnya. Tapi kalau mau dibaca dia tolibun ya sama seperti belumnya tobibun, muallimun. Coba diulang. Man hadza Man hada? Hada akhi salih. ya. Huwa talibun. Dua tolibun. To yang panjang. Wa talibun. Iya, seperti itu. Ya, sekali lagi harus diperhatikan yang namanya panjang pendeknya. Lalu yang terakhir dijawab lagi oleh Akhi Khairul lagi. Man hada? Hada sadiqi. Hmm, Hada sadiqi Ali. Huwa muallimun. Iya, gitu ya. Itu adalah latihan yang ketiga ini. Sebelum kita lanjut, silahkan jika ada yang ditanyakan. Cukup, Ustaz. Ya, kalau paham memang kalau menurut anak Akhi Khairul sebenarnya paham, cuman ada kesalahan-kesalahan yang bisa terbaiki itu ketika ya banyak membaca, banyak mengerjakan latihan-latihan bahasa Arab gitu. Tapi terbagus seperti itu, tinggal apa ya istilahnya dibiasakan, ya itu maksudnya dibiasakannya. Lalu latihan keempat mungkin kita bisa bahas ini. At-tadrib ar-rabi, hawil.
Hawil artinya rubahlah. Rubahlah. Kama fil misal. Selalu latihannya seperti itu. Kama fil misal. Sebagaimana pada contoh. Lalu kita akan lihat contohnya. Jadikan patokan. Ada kata walid Adnan. Hada walidi Adnan. Hada waliduhu Adnan. Sebenarnya ini kita melihat soal ini setelah membahas luar ya. Tapi nggak apa kita kerjaan sekarang karena memang cuma tinggal anak jelaskan sini ya. Waliduhu. Antum tahu kata waliduhu nggak? Ini apa? Nah, kalau walidi itu ayahku, ya kan? Ini berkaitan dengan domir. Domir itu kata ganti, ya kan? Kalau waliduhu ayah, ayahnya ya, tapi ayahnya dia, jangan lupa laki-laki. Gitu. Jadi tinggal diganti domir saja. Hada walidi Adnan, hada waliduhu Adnan. Ini ayahku Adnan, ya namanya Adnan. Ini ayahnya dia Adnan. Seperti itu ya. Bisa nggak? Di Khairul yang nomor 1. Walidatun Khadijah. Hadhihi walidati ad hadhi walidati Khadijah. Iya, betul. Hadhihi hadhihi walidatin hadhihi walidatihi Khadijah. Hadhihi walidatu Walidati. Kalau walidat. Oh, berarti tinggal ini kan domirnya afwan. Harokatnya kasro kan walidi. Nah, dinya itu i kan terdengarnya itu karena setelahnya ya kan. Kalau dia balik lagi ke domahnya ada waliduhu. Berarti tadi sudah benar yang pertamanya hadhi walidati Khadijah, hadhihi walidatu hu. Seperti itu ya. Coba diulang. hadhihi walidatuhu Khadijah. Hadhihi walidatuhu Khadijah. Iya betul seperti itu. Nah, sebelum Enggak ada dilanjut, berubah Ustaz, laki-laki sama perempuan. nah, ya kan? Coba kita lihat di sini. Kita tulis misalnya Akhi Khairul mau bilang ayahnya ya atau ya ibunya Khairul laki-laki atau perempuan? Oke. Nah, si hu ini ya kan kita bilang ibunya Khairul. Hu-nya kan menunjukkan laki-laki kan? Iya. Iya. Ibunya Khairul, maka kita bilang walidatuhu, ya kan? Jadi hu-nya ini untuk laki-laki, tetap untuk si Khairul. Beda dengan ibunya, bahkan ibunya siapa ya? Yang perempuan ibunya Fatimah, ya kan? Ibunya Fatimah, maka dia kalau antum mau tahu jadinya seperti ini. Hu menjadi ha. Walidatuha. Itu. Oh iya. Walidatuha. Gitu ya. Nah, si Khadijah ini kan bukan yang kita tunjukkan, tapi si nama ibunya, ya kan, seperti ini. Seperti Adnan, ya kan, nama bapaknya Adnan. Tapi yang ditunjuk itu bukan Adnan, kita nggak tahu siapa, hu-nya kembali ke siapa. Seperti itu. Dan penggunaan domir seperti ini, itu penting dari sisi doa, ya kan, yang berbau-bau agama, seperti itu. Kita hapus dulu. Saya antum mau mendoakan yang sedang sakit, ya kan, siapa siapa biasanya kan kalau untuk yang di depan muka atau lawan bicara dekat kan siapa Allah ya kan. Tapi kalau jauh ya kan kita ingin ya Allah sembuhkan dia. Nah dianya itu laki-laki. Siapa Allah. Ya, semoga Allah menyembuhkan dia. Kalau perempuan ya kan misalnya ibu kita siapa Allah. Nah, seperti ini. Jadi ini
permasalahan penggunaan kata ganti atau domir, jadi insya Allah antum akan paham dari seiring belajar bahasa Arab. Tapi kan kita sedikit sedikit demi sedikit kan. Ada kita temui ya itu untuk aku, lalu ka ya kan untuk kamu. Nah kita temui di sini hu untuk dia, gitu. Baik, itu tersisa momen lagi kita bisa lanjutkan sedikit di sini. Coba yang Ibnun Ali, siapa yang dijawab? Akhir Khair, Ibnun Ali. Hadza ibni Ali. Iya betul. Hadza ibn ibn Ibn. hadza ibnuhu Ali. Iya seperti itu. Hadza ibni Ali. Hadza ibnuhu Ali. Ini anak saya namanya Ali. Lalu yang paling kedua ini anaknya dia ya. Dia itu kita nggak tahu ya kan. Jadi itu seperti kembali ke sebelumnya. Ini anaknya dia laki-laki Ali. Seperti itu. Itu oke. Waktu tersisa 9 menit lagi. Kita akan gunakan untuk tanya jawab saja jika ada pertanyaan. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit-sedikit ya. Waktu kita kan belajar itu 1 jam ya kan. Sebenarnya kita membahas itu di luar dan kosakatanya saja. Nah, kalau ada sisa waktu kita gunakan untuk mengerjakan soal dan juga apa namanya tanya jawab ya, mengerjakan soal atau tanya jawab. Nah, tapi kita pastinya tidak akan bisa mengerjakan soal semuanya, ya kan? Itu mungkin akan memakan waktu banyak. Nah, dari soal-soal yang kita bahas atau latihan-latihan yang kita bahas ini, ya kan, itu tidak akan jauh berbeda dari soal yang belum kita kerjakan. Nah, ini. Nah, soal-soal yang belum dikerjakan itu harusnya antum di luar jam 1 jam ini, ya kan, bisa antum kerjakan. Misalnya di sini kita nggak ada waktu untuk mengerjakan ini di pertemuan, di luar waktu itu kesempatan antum untuk mengerjakannya. Jadi lagi-lagi untuk berlatih penalaran, jangan belajar bahasa itu tahu mufrodatnya, ya, tahu kosakatanya, tahu penggunaan katanya, terus sudah begitu. Tapi enggak, kita dilatih untuk penalarannya, ya kan? Seperti ini, latihan-latihan seperti ini, insya Allah akan melatih bahasa Arab antum. Itu jelas materi pada siang hari ini. Jelas. Saya tunggu akhir Khairul jika ada pertanyaan. Cukup, Ustaz. Cukup. Tuh, ya. Alhamdulillah, walaupun dengan satu peserta kita bisa jalani aktivitas kita. Mohon aktif Khairul untuk kehadirannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.